Recording. Got it. Okay. Caranya. Halo, kok? Kok? Makanya adminnya bubuk. Halo, halo. Sing share file. Halo. Cok, kok bubuk, Cok? Halo. Oh, tuh. Nah, akhirnya. Oke. Nek. Kemarin dari mana ya? Udah, oke. Oh. Nah, sajen. Ah, oke. Yuk kita masuk ke sajen. Ini kita ngomong sajen. Nah, sajen. Oke. Ini ditulis ada sajen Jamasan dan sajen Sidikoro. Prakteknya sih sebenarnya sama saja ya. Jadi maksudnya itu akan jadi satu prakteknya. Jadi nggak ada yang spesifik mana yang Jamasan, mana yang Sidikoro. Karena itu juga 11-12 lah, hampir mirip. Nah, terus pengertian atau pemahaman mengenai sajen. Ini dia. Yang kadang-kadang tiap daerah memahami atau mengartikan sajen itu bisa beda-beda. Jadi, kenapa kamu ke sini? Halo, kucing. Kamu lagi nggak dibutuhkan di sini. Jadi, contoh nih, ada yang menyebutkan atau memahami bahwa sajen itu adalah gejok bakal. Atau ada juga yang mengatakan atau di tempat sorry lagi banyak kucing. Di tempat lain ada yang memahami bahwa sajen itu adalah tumpeng. Nah, jadi
bukannya salah atau tidak tepat. Sebenarnya ya setiap daerah mempunyai pemahaman sendiri tentang sajen. Cuman kita ambil konsensus nih. Jadi kita ambil konsensusnya mengenai yang dimaksud sebagai sajen itu yang mana. Karena nanti akan ada 2 grup sajen besar. Jadi yang satunya sajen, yang satunya mumul. Nanti mumul juga akan dijelaskan di bawah. Oke. Itu disebutkan kalau sajen punika nocokaken kahanan lan papan ingkang badhe ngawontenaken jamasan. Nah, ini dia. Kita nggak bisa maksa, jadi atau misalkan kita nggak bisa ngomong bahwa yang paling benar mana atau yang mana yang lebih salah daripada yang sebelah mana. Jadi contohnya gini, ada beberapa daerah yang menggunakan kekhasan daerahnya. Misal yang namanya tumpeng menggunakan ingkung itu menggunakan ayam. Tapi ada lagi lain daerah yang ingkungnya itu malah justru menggunakan bandeng. Jadi lain daerah juga lain khasanah. Jadi kita harus cross check dulu atau paling enggak kita harus konfirmasi dulu ke yang punya hajat kayak atau misalkan yang ditempati di daerah itu umumnya sajennya apa aja. Kelihatannya ini kucingnya pengen nongol di Zoom. Jadi ini, wes, oke ya, udah ya, wes. Nah, sekarang kamu pergi. Loh, jangan balik lagi. Jadi tujuannya gitu. Nah, karena itu disebutkan papan ingkang badhe ngawontenaken jamasan, nyocokaken. Jadi benar-benar kita menyesuaikan dengan tempat di mana jamasan itu akan dilakukan, di sana adat atau kebiasaan dari sajennya seperti apa. Jadi kalau misalkan di sini nggak boleh ada A, atau di daerah desa B nggak boleh ada misalkan jenis makanan dari apalah sesuatu, ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus itu juga ada. Piwuling saking guru kula, sajen ingkang utami punika awujud niat. Nah ini dia. Ini yang terkadang menjadi debatable. Jadi kalimat ini sering juga digunakan sebagai justifikasi. Jadi kalimat ini bahaya sebenarnya. Maksudnya bahayanya gini. Ini biasanya dijadikan justifikasi bahwa tanpa sajen pun juga nggak masalah. Yang bahaya di situ. Karena memang di situ ditulis sajen ingkang utami punika awujud niat. Jadi sajen yang utama itu bentuknya adalah niat. Iya, emang benar. Oke, emang benar. Cuman ini nggak bisa dijadikan justifikasi atau sebuah pembenaran bahwa udah nggak perlu pakai sajen apapun, cukup niat aja. Jadi sebenarnya bacanya gitu. Cuman kalau misalkan dibaca secara letterlet, ini bisa jadi sebuah pembenaran bahwa tanpa sajen pun nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi dalam beberapa macam catatan. Dalam tanda petik. Jadi nggak benar letterlet bahwa nggak apa-apa itu benar nggak apa-apa sama sekali. Yang bahaya di situ. Sakada yang sajen ingkang kaaturaken bakal cabar. Jadi semua sajen yang disajikan atau disusun itu bakal cabar, akan tidak berguna kalau tidak didasari dengan niat tulus tebih ing kelihatan tebih ing rasa pamer jail lan medakil. Jadi oke, sajennya dasarnya memang niat, tapi semua sajen kalau misalkan itu ada, itu harus didasari dengan niat yang tulus, tidak ada rasa pamer, jahil, ataupun metakil. Metakil gimana ya? Bahasa Indonesianya yang paling tepat ya. Usil kali ya bahasa Indonesia yang paling tepat. Yang paling mirip atau paling dekat. Karena metakil ini nggak ada bahasa Indonesianya sebenarnya. Jadi memang benar niat dasarnya, tapi niat yang tulus, tidak dengan pamer. Jadi misal nih tumpengnya dibikin apa sesuatu yang itu terlalu wah dan di luar kebiasaan dan menjadikan ya prinsipnya pamer ya. Nah itu sebenarnya memang nggak pas.
Malah di situ disebutkan bahwa bakal cabar, jadi nggak akan berguna kalau niatnya itu seperti itu. Nah, terus utamanya dari sebuah sajen itu sebenarnya hanya 4. Jadi dalam beberapa naskah kuno juga disebutkan menggunakan kata-kata Agni, yaitu geni, disebutkan sebagai geni, Agni, kemudian Tirto, itu disebut sebagai Banyu, sama aja. Kemudian Padma, jadi Padma itu adalah bunga. Jadi memang benar Padma itu artinya lotus, tapi nggak hanya melulu mengenai lotusnya, tapi lebih mewakili bunganya. Dan juga suara. Nah, suara ini seperti yang tadi di video pembuka tadi terdapat sontreng, yaitu mantram yang diiringi oleh gending. Jadi mantramnya disontreng. Jadi mantram pada saat dibunyikan menggunakan gending itu istilahnya bukan baca mantram tapi nyontreng mantram. Jadi syarat yang tadi seperti di video tadi itu sudah terlengkapi bahwa di situ ada geni, tadi di sebelah kanan ada dupa, kemudian ada air, tadi di depannya dalang ada sangku, jadi itu pasti tempat air juga. Kemudian ada bunga dan ada suara, yaitu mantram ataupun sontrengan atau iringan. Jadi syarat dari sebuah sajen itu dikatakan lengkap atau pas. Selain tadi itu adalah utamanya niat, yaitu ada 4 komponen utama. Jadi api, air, bunga ini beserta teman-temannya, termasuk juga ada daunan lah, model-model seperti gitu. Dan yang terakhir adalah suara, yaitu yang disuarakan atau yang disontreng dalam istilah membunyikan sebuah mantram. Oke, contohnya di situ dijelaskan. Geni migunakaken prapen. Jadi geni bisa diwakili oleh prapen, dupa, menyan, dilah. Dilah itu lampu dari minyak kelapa itu yang kemudian seperti sentir gitu. Dan yang lain-lain, apa denganipun. Banyu lan sekar sampun mastani, jadi air dan bunga sudah jelas. Jadi air ya seperti air. Nanti akan kita definisikan lagi airnya akan seperti apa yang digunakan untuk jamasan dan juga Jitikoro. Bunganya juga gitu. Nanti akan kita detailkan lagi. Nah, bilih sesajen kedah wonten toya lan sesekaran ingkang sampun dimantrami nyuwun terusnya apa? Oke. Lunturan dayaning Gusti. Oke, standar. Parandene swara, sedangkan dengan swara karenggo wacanan mantram. Jadi dalam bentuk bacaan mantram dan pujan. Nah, ini nanti ada konsep berbeda antara mantram pujo. Jadi ada donga, mantra dan pujo. Ini sebenarnya 3 hal yang berbeda. Itu kalau kita ngomong semuanya doa. Udah, globalnya gitu. Kalau kita ngomong semuanya doa. Cuman spesifikasinya agak berbeda. Jadi kalau kita pertama donga dulu deh. Donga yang dimaksudkan di situ sebagai donga itu berarti adalah sebuah doa yang sifatnya sebuah pengharapan. Misal doa mau makan, doa mau mandi, doa apa, doa yang mengharapkan sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pujo atau disebut sebagai pujan, jadi pujian. Jadi itu kan tembung campuran. Benar nggak sih istilahnya tembung campuran? Itu pujan. Itu berarti sebuah pujian. Nggak ada mintanya, nggak ada pengharapannya, semuanya hanya memuji. Jadi
memuji kebesaran, memuji keagungan, memuji apa tanpa ada permintaan atau unsur-unsur yang sifatnya itu mengharapkan sesuatu. Nah, itu kalau puja. Beda lagi dengan mantra. Ini yang akhirnya dalam prakteknya kadang-kadang digabung menjadi satu. Dongo, garis miring pujo, garis miring mantram. Walaupun sebenarnya ada perbedaan. Misal mantram. Mantram sifatnya adalah afirmasi. Jadi adalah sebuah penegasan. Jadi misalkan contoh sebuah kalimat yang ada di mantram. Motoku suryo kembar, ambekanku sindung riwut. Jadi sebuah afirmasi atau sebuah penjelasan sifatnya seperti apa, seperti apa, seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, akan berbeda dengan pujan. Yang sifatnya itu sun mujo apa nih opo yang jadi memuja. Jadi sesuatu yang sifatnya itu pujian. Dan dongo juga akan berbeda. Jadi di sini kelihatan bahwa doa pun itu sebenarnya ada 3 spesifikasi gede. Grupnya yang mana? Jadi bukan berarti kalau mantram itu adalah sesuatu yang secret atau sesuatu yang apa ya, yang suci atau misalkan tidak boleh. Semuanya sebenarnya statusnya sama. Ada beberapa yang doa tidak boleh dibaca di sembarang waktu, sembarang tempat atau sembarang kondisi. Begitu juga dengan mantra. Ada juga yang harus seperti ini. Sebenarnya sama, cuman isinya aja, narasinya maksudnya yang berbeda-beda antara doa, mantra, dan puja. Jadi benar seperti itu. Makanya kalau misalkan kita nemu kata-kata mantram lan pujan, atau mungkin nanti pujan lan dungo, atau misalkan dungo lan mantram, kita tahu maksudnya bahwa oke, si penulis atau orang yang ngomong itu sedang membicarakan mengenai spesifikasi doa yang berbeda. Jadi tidak menjadikan satu bahwa semuanya adalah doa. Benar seperti itu. Nah, di situ kemudian disebutkan lanjutannya adalah mantram lan pujan punika kasuntreng. Nah, yang dimaksud dengan kasuntreng adalah seperti tadi. Jadi membaca mantra atau puja atau doa dengan cara diiringi oleh gending tertentu dan kemudian dengan teknik-teknik tertentu. Jadi tidak langsam. Jadi tidak misalkan baca seperti orang baca Quran seperti itu enggak. Tapi ada intonasi yang disesuaikan dengan nada dasar atau gending yang sedang berjalan. Modelnya gitu. Inggih punika ngaturaken mantram kanthi kairingan gending saking gamelan lan gento kekleng. Oke, ada gamelan dan ada gento. Karena sebenarnya gamelan yang digunakan untuk doa pun spesifikasinya akan berbeda. Bukan gamelan gede seperti gamelan gending untuk soran, untuk gunangan, untuk apa. Ada speknya sendiri seperti gending kemana, model-model seperti itu. Dan itu juga ada gentol, genta kekeleng itu genta yang dibunyikan dengan cara berputar. Gending utawi tengoro, sontreng migunakaken ingkang cekak. Nah ini spesifikasinya. Jadi misalkan bisa nggak babar layar digunakan untuk nyontreng gending? Ya monggo sih kalau taunya dalangnya atau taunya yang doa itu adalah babar layar gitu. Ya enggak apa-apa juga, cuman wagu. Karena spesifikasinya memang gending itu pakai yang cekak, yang pendek. Jadi misalkan cuma 2 lare itu. Jadi sagongan rambahan, sagongan muter-muter terus. Menggunakan juga lan saged tinabuh marambah-rambah. Nah, karena kalau misalkan kita juga pernah mengikuti ruatan, misal nih kita ikut ruatan. Coba kita perhatikan gending-gending ruatan. Hanya menggunakan gending-gending yang itu padatnya umumnya itu adalah padat manyuro. Dan pada saat nyontreng, biasanya kalau nggak pakai iling-iling, misalkan nih, nggak pakai iling-iling, maka dia pakai gending dendo. Atau bisa juga ayak.
yang notasinya itu nggak panjang seperti gambir sawit atau seperti kijing miring atau macam-macam seperti itu, tapi cukup pendek dan itu berulang terus, muter terus saja. Modelnya gitu. Kenapa? Berapa? Menawi kawengku laras pelok. Nah, kalau nanti yang digunakan sontreng itu larasnya adalah pelok, maka gending itu dinamakan sebagai pancatirta. Jadi ada perbedaan. Jadi seperti tadi, kalau nggak salah yang bunyi itu adalah larasnya pelok. Maka kita bisa ngomong bahwa nyontrengnya menggunakan poncotirto. Jadi seharusnya kita bisa memahami bahwa kalau nyontreng menggunakan poncotirto, berarti itu menggunakan laras pelok. Tapi kalau menggunakan laras slendro, seperti umumnya misal itu di Jawa Tengah atau di Mataraman, itu kalau misalkan slendro itu berarti disebut sebagai ponco geni. Jadi sifat dasarnya berbeda. Jadi yang satunya bersifat dasar air, kalau pelok, kalau misalkan yang slendro bersifat dasar api. Mantrami pun guno swara gongso. Nah, ini yang unik bahwa mantram suaranya gending, mantram suaranya gamelan, bukan gending, sorry. Gamelannya sendiri. Itu ada mantramnya. Jadi di situ disebutkan mantram guno swara gongso inggih punika pradaksina. Jadi dibacanya dari timur, dari arah timur. Jadi misal nih, kita lagi seperti tadi itu wayangan itu si dalang beserta pengrawit hadapnya adalah hadap kemana itu? Ke timur, misalkan, ke barat misalkan. Maka yang dibaca sang dulu itu kan ada sang, nang, bang, mang, tang, sing, ang, wang, ing, yang. Nah, itu yang dibaca dulu ada yang sisi timur, kemudian muter, jadi timur, kemudian tenggara, kemudian turun selatan, kemudian ke barat daya, muter ke barat, kemudian barat laut, ke utara, ke timur laut, dan yang terakhir ditutup dengan atas, itu dinutup nginggil atas, kemudian baru bawah. Jadi suara itu dimantrami dulu. Jadi nggak hanya mantram itu adalah mantram sebagaimana apa yang atau sudah teratur di naskah untuk ruatan atau apa, tapi suara gamelannya pun juga mantramin. Ada dua versi, ada yang menggunakan sang nang bang dan seterusnya, ada juga yang menggunakan dang dang ding ding. Tekniknya ada sih, tapi narasinya ada dua, tinggal pilih yang atas atau yang bawah. Nah, garapan gendingi pun saged mawi kemana, lan gerong bisa, menggunakan gerong bisa, tapi nanging langkung prayogi siter gambang tidak perlu dibunyikan. Jadi ada pendapat yang mengatakan kenapa kok siter dan gambang nggak perlu dibunyikan, suling juga nggak perlu dibunyikan, atau rincian-rincian alus non rebab sama gender nggak perlu bunyi. Salah satu alasan yang pernah disebutkan oleh guru saya adalah Pak Gandung Mustopo, yaitu terlalu rongeh istilahnya. Jadi membuat gending itu tidak akan bisa menep atau nggak akan bisa nges, tapi akan justru terkesan sombong gendingnya. Makanya itu sitar, gambang, tidak bunyi. Malah girong yang boleh. Nah, oke. Next. Oh, kotak scroll dari sini. Ini nyekolnya di sana, di. Yuk. Oke. Atas lagi dikit, Mas. Tadi ada yang ketinggalan. Mas admin, Bu ini admin ini. Garapan gendingi pun saged mawi kemana lan girong nanging langkung prayogi siter mewah gambang mboten mungel. Oke, udah. Ya wis. Yuk, kita ngomong gending dulu. Dari sini ada yang perlu dibahas lagi, gending? Atau iringan gamelan?
Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah harus pakai iringan gamelan? Enggak juga, enggak harus. Tapi apakah itu menggunakan iringan gamelan itu efek ya pastinya akan lebih menambah kekhusyuan lah kalau misalkan kita pinjam bahasa khusyuk ya. Jadi akan menambah ngesnya sebuah doa. Jadi sifatnya nggak harus, tapi akan jauh lebih baik jika itu ada gamelannya atau ada iringannya. Boleh nggak pakai MP3? Kelihatannya nggak deh. Mending gamelan hidup aja. Ntar MP3 organ tunggal nanti. Enggak lah, nggak sampai ke sana. Oke, ada dulu mungkin bisa open mic atau langsung raise hand kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lagi mengenai gamelan atau iringan. Di kolom chat Om. Oke, lanjut. Sebentar dulu Mas Bundan. Pak Brio, monggo. Mas mau nanya untuk. Aduh, kok kecil ya? Sorry. Oke, gimana Mas? Ya apa itu untuk apa mantra sang nang bang nang itu apa ada artinya tertentu atau cuma sekedar kata-kata yang tanpa? Nah, ini dia. Untungnya sampai sekarang saya nggak pernah tahu itu artinya apa. Jadi banyak sekali sanah mantra atau doa itu yang kalau misalkan kita lihat atau kita terjemahkan itu tidak mungguh. Jadi ada beberapa misal nih itu seperti dang dang ding ding deng deng dan seterusnya. Kita bisa apa ya? Mereka kalau misalkan oh ini menirukan bunyi dari sebuah gamelan. Begitu juga dengan sang nang bang tang itu adalah mereplikasi bunyi dari gamelan itu sendiri. Tapi banyak juga mantra-mantra yang kita nggak bisa ngartikan. Jadi artinya apa? Nggak tahu. Dan emang mau nanya siapa yang bikin aja kita juga nggak tahu. Jadi banyak seperti ada satu kata, dua kata, sorry. Ada dua kata itu yang sering digunakan oleh teman-teman pengobatan, yaitu jalino, jaliro, jalino, jaliro, jaliro, jaliro. Diulangi 3 kali. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Saya cari di kamus bahasa Jawa kuno nggak ada, di Sanskerta nggak ada, bahasa Pali nggak ada, bahasa apapun nggak ada. Nah, jadi ya udah, yang penting kita tahu bahwa ini maksudnya adalah seperti gini. Nah, karena itu, kalau misalkan kita sudah masuk ke urusan mantra, di sini kita kan hanya pemahaman atau pengetahuan saja bahwa ada mantranya seperti itu. Cuman batasannya memang sebaiknya jangan pernah dibaca atau digunakan. Kita perlu melalui sebuah proses yang dinamakan aguron-guron. Jadi seperti yang kemarin juga kita bahas ya. Jadi proses belajarnya itu memang secara langsung. Jadi nanti akan ada beberapa tips, trik, termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana sih cara menjalankan mantra itu. Tapi kalau misalkan kita ngomong artinya apa, untungnya sampai sekarang saya juga nggak tahu dan saya juga nggak ingin tahu. Karena kalau mengartikan juga ruwet juga ya. Artinya apa ombuh karo. Mungkin kemungkinan paling dekat adalah dia mereplikasi bunyi dari suara asli gamelan itu sendiri seperti apa. Kemungkinan seperti itu. Jadi banyak kok nanti kalau misalkan kita melihat mantra-mantra itu, ini tulisannya bener gini, ya emang seperti itu. Artinya apa? Nggak perlu dicari artinya. Itu bedanya dengan pujo dan tungo. Pujo dan tungo, doanya selalu mungguh. Atau narasinya selalu masuk akal, selalu make sense. Narasinya selalu bisa diartikan dan diterjemahkan. Tapi pada saat kita sudah ngomong mantra, banyak sekali kata-kata itu yang oke, mungkin ini adalah bahasa roh kayak kali atau apa. Nah, ini yang agak susah. Jadi artinya dulu apa? Analisa banyak. Jadi kalau misalkan kita ngomong praduga atau duga-duga atau memfilsafati banyak. Jadi ada yang memfilsafati bahwa ini adalah seperti ini, ada yang menduga bahwa ini adalah seperti ini banyak. Tapi
secara real banyak yang emang nggak perlu diartikan dan emang nggak bisa diartikan. Karena itu untuk proses belajar urusan mantra lebih baik melalui proses yang itu standar, jadi melalui cara berguru dengan benar, kemudian nanti akan diberikan ikijani seperti apa. Jadi nggak cuma Ctrl C, Ctrl V di Google, YouTube atau apapun, karena banyak tips dan trik yang nanti nggak muncul. Tuh. Benar seperti gitu, Mas Priyo. Oke, ada lagi mungkin, monggo. Masih berkutat mengenai gamelan. Karena ini masuk ke dalam spesifikasi suara yang menjadi salah satu spesifikasi wajib atau spesifikasi standar sebuah sebuah sajen. Di prinsipnya ada 4. Salah satunya adalah suara. Ada mantranya, ada gendingnya. Oke? Kalau oke, kita lanjut ke jenang. Jenang. Oke, jenang. Sajen pertama. Ingkang katuran kagem para mula bukaning kawitan. Lan prajuriting Ratu Domas. Oke, jadi di sini fungsinya sudah jelas ya. Jadi fungsinya sudah sangat gamblang, tidak perlu difilsafati lagi. Tidak perlu pakai prinsip aks filosofia klaritas, nggak perlu. Jadi memang itu sudah sangat jelas bahwa sajen yang pertama itu diaturkan kagem untuk para mula bukaning kawitan. Nah ini dia. Jadi yang bedah kerawang. Ini ada 3 kata yang kemudian dia membentuk sebuah compound istilahnya, sebuah kalimat compound, kalimat campuran yang itu sebenarnya saling menjelaskan. Mulo itu adalah awalan, buko itu juga merupakan pembukaan awalan, kawitan itu artinya juga awalan. Jadi awalan. Nah, kenapa kok menggunakan 3 kata awalan? Karena dalam khasanah jagat atau dunia Jawa, kita mengenal ada 3 tahap dunia. Seperti pada saat gunungan itu diturunkan juga akan mulai dari atas, kemudian bedol pertama, kemudian dari atas turun ke tengah, kemudian ke bawah, terus habis itu baru ambles ke bawah, bagian bawah sendiri. Nah, konsep 3 dunia itu tadi yang kemudian digunakan di sini dengan 3 kata yang membentuk satu compound kata. Mulo bukaning kawitan. Sebenarnya artinya sama semua. Dan prajuriting Ratu Domas. Lah, Ratu Domas ini siapa? Banyak sekali kita nanti akan ketemu atau banyak sekali di literasi ngomong masalah Ratu Domas. Nah, yang dinamakan Ratu Domas itu siapa? Oke, banyak pendapat mengatakan bahwa Ratu Domas itu adalah ratu yang ada di Laut Selatan. Mungkin dalam bahasa lain kita sering mendengar nama beliau sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Oke, ada juga yang gitu. Ada yang ngomong namanya adalah Kanjeng Ratu, saya agak lupa. Nah, tapi banyak juga dalam serat yang ditulis itu sebagai Kanjeng Ratu Domas. Nah, siapakah beliau? Yang dimaksudkan adalah banyak pendapat mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah ratu yang menguasai dunia di selatan. Nanti hubungannya dengan daerah Mataram nih, yang ada 7 sungai yang mengalir ke selatan semua itu. Nah, tapi nanti itu kita akan bahas dalam studi epigrafi yang lain. Oke, karakit saking jenang abang. Oke, dibentuk dari jenang abang. Kemudian jenang putih. Jadi ada merah, ada putih. Ada pertanyaan nih. Jenang yang digunakan beras atau ketan?
Jadi ini kan juga prinsip ini. Yang digunakan beras atau ketan. Saya belum pernah membaca serat ataupun tuntunan secara khusus dia menspesifikasikan bahwa kapan harus beras dan kapan harus ketan. Karena di beberapa daerah ada yang membuat jenang. Kenapa kamu gigit aku, Uci? Ngomong. Mau nanya. Jadi ada yang beberapa daerah mengatakan jenang itu sebagai bubur. Bubur abang, bubur putih. Ada. Tapi ada juga beberapa daerah yang mengatakan itu sebagai jenang. Jenang abang, jenang putih. Yang benar yang mana? Yang penting kita paham karepe. Bahwa jenang seperti apa, bubur seperti apa. Karena sebenarnya barangnya sama. Dalam hal ini barangnya sama. Walaupun kalau misalkan kita ngomong, kalau di daerah Jawa Timur, jenang seperti itu, bubur yang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong di daerah Jawa Tengah, jenang yang seperti apa, bubur yang seperti apa, barangnya juga akan selisih. Tapi tidak masalah. Paling tidak, seperti kemarin pada saat kita jamasan di Demak, itu kita sudah bisa melihat yang dimaksud dengan jenang abang atau jenang putih, itu yang seperti apa bentuknya. Itu mau disebut sebagai jenang monggo, mau disebut sebagai bubur, monggo. Tidak prinsip, itu hanya masalah penyebutan. Tapi yang penting, bentuk dan bahan dasarnya serupa, modelnya seperti gitu. Pernah juga ada pembahasan. Beberapa pendapat mengatakan, kalau untuk manusia menggunakan ketan, kalau itu upacaranya untuk manusia menggunakan ketan, tapi beras ketan maksudnya. Tapi kalau itu bukan untuk non-manusia, menggunakan beras biasa, bukan beras ketan. Nah, pendapat ini didasari oleh apa? Kelihatannya pendapat ini hanya didasari oleh sebuah kebiasaan. Jadi biasanya ini nggak masalah karena memang juga nggak ada spesifikasi yang khusus mengatakan bahwa jenangnya harus ketan atau jenangnya itu terbuat dari bubur atau mix ketan plus bubur. Jadi bagi saya tidak pernah ada satu case yang membuat itu menjadi sebuah dispute ya, bikin sebuah keruwetan. Enggak, itu enggak ruwet, jadi jangan dibikin ruwet bahwa harus gini enggak. Nyantai aja. Yang penting jenang kita udah tahu dan kita udah lihat gambarnya dan sudah pernah praktek bahwa kalau yang jenang merah seperti apa, yang putih seperti apa. Nah, kemudian selewah. Yang dimaksudkan dengan selewah itu yang separuh. Jadi yang separuh terdiri atas satu jenang itu terus merah dan putih. Sebenarnya contoh fotonya banyak sih. Nanti minggu depan bisa kita tampilkan. Kemudian jenang peliringan abang dan peliringan putih. Oke, yang disebut peliringan abang dan peliringan putih itu adalah seperti kemarin, itu kita tahu ada jenang itu yang merah, kemudian dikasih atasnya putih dikit. Dan kebalikannya, itu yang disebut sebagai jenang peliringan. Jadi tadi kita udah kenal yang abang, yang putih, yang selewah, kemudian yang peliringan, abang, dan peliringan putih. Biasa disebut satu grup jenang ini sebagai jenang sengkolo. Biasanya gitu. Cuman, pendapat saya pribadi, kenapa kok disebut sebagai sengkolo, jenang sengkolo? Sengkolo dalam artian bukan kolo yang berarti malapetaka. Kolo yang disebut di sini itu yang bermakna sebagai waktu. Karena kolo itu kan bisa berarti waktu, tapi juga bisa dimaknai sebagai sebuah bencana dalam tanda petik seperti itu. Nah, jenang sengkolo, kenapa kok 5 ini disebut sebagai jenang sengkolo? Sebenarnya bukan sebagai jenang tolak balak. Karena spesifikannya di atas sudah jelas tuh. Yang katuraken kagem para mula bukaning kawitan. Ini semua merupakan penanda waktu. Waktu mula, waktu pembukaan, dan waktu awal, waktu kawitan. Nah, karena itu disebut sebagai jenang sengkolo. So logis bahwa
jenang sengkolo yang di sini itu adalah sebagai jenang penanda waktu, bukan untuk mengusir atau menolak sebuah malapetaka atau bencana. Ini yang terkadang terdapat misconception di masyarakat bahwa sengkolo diartikan sebagai sengkolo itu kan artinya bencana. Enggak juga, enggak selalu. Sebagai misalkan nih ada tombak dapur kolon toko, apakah kolonnya itu bencana? Keris dapur kolon nadah lo limo, apakah kolonnya itu adalah sebuah bencana? Karena hati-hati, kolo sendiri bisa berarti banyak. Jadi dalam hal ini jenang sengkolo yang dimaksudkan bukan jenang mengenai kolo dalam artian bencana, tapi dalam konteksnya berhubungan dengan waktu. Karena itu disebutkan kagem poro, mulo, buko, dan wiwit. Kenapa aku kamu gigit lagi? Kucing. Kucing bodoh kau. Oke ya. Modelnya seperti gitu. Nah, lanjutipun selanjutnya sajen-sajen ingkang kagem mulyakaken isen-isening donya. Jadi sajen yang digunakan untuk memuliakan isi dari dunia. Di situ ada jenang abang, ada abang lagi, ada merah lagi, ada jenang putih, jenang hijau, sing biasanya hijaunya itu menggunakan bahan pewarnanya adalah peresan daun pandan. Atau yang kuning, kemudian ada jenang kuning, dari airnya kunir, kemudian ireng, yang pewarnanya menggunakan merang atau areng jati. Nah, ada satu cerita. Suatu ketika, di beberapa tempat ada yang tidak tahu atau tidak tumbuh yang namanya pandan dan juga kunir. Akhirnya diganti dengan pewarnaan. Jadi seperti di India. Di India itu hampir semua tumbuhan dan bunga bisa menjadi warna. Jadi apakah warnanya itu harus dari pandan, dari kunir, dari enggak juga. Jadi enggak ada kewajiban untuk itu. Jadi misal nih, seperti nanti ada tumpeng yang disebut sebagai tumpeng kapuranto, tumpeng yang berwarna biru. Jadi tumpeng nggak hanya putih atau kuning, tapi tumpeng ada juga yang berwarna biru, bernama tumpeng kapuranto. Biasanya menggunakan daun telang. Nah, di beberapa tempat telang juga nggak tumbuh, akhirnya menggunakan pewarna alam yang lain. Nah, gimana? Apakah diperbolehkan? Tidak masalah, karena yang prinsip adalah warnanya, bukan asal dari warna itu. Memang kadang beberapa orang kurang pas di hati atau kurang srek atau kurang marem gitu, kalau enggak lek gak ijune dari ini enggak pas, ya monggo, enggak masalah. Tapi kita juga enggak perlu merepotkan diri kita sendiri bahwa harus hijau pakai ini, kuning pakai ini, atau enggak juga. Karena prinsipnya adalah warnanya berwarna apa. Jadi kalau misalkan jenangnya nanti warnanya itu adalah ungu gitu, nah ini yang akan malah jadi pertanyaan. Mau ngapain gitu loh. Ini jenang apa ini? Jenang kok warnanya ungu. Atau jenang warna sing aneh-aneh. Jadi kurang pas. Karena itu yang praktis malah sekarang pakai pewarna makanan. Ya monggo sih, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nggak ada kewajiban bahwa harus seperti ini. Oke. Nah, ya, ada satu pertanyaan, saya ingat dulu. Tapi di serat kan bilangnya itu pakai daun pandan. Oke, iya. Jawabannya gini, saudara. Pada saat itu ditulis, pabrik dari pewarna makanan belum dibangun. Jawabannya sederhana. Jadi kenapa kok orang dulu itu menggunakan pewarna-pewarna alami? Ya karena pewarna makanan belum ada. Sederhana itu sih. Jadi kita nggak perlu repot juga harus ini, harus itu. Jadi kalau sebenarnya itu mudah, jangan kita merepotkan atau mengeruweti diri kita sendiri. Banyak kok yang masih ruwet urusannya. Nggak cuma urusan pewarna tok.
Oke, next. Menawi sawek. Nah, sawek. Oke, sebentar. Tadi ada kata sawek. Sawek noto. Tadi di bawahnya itu menawi sawek. Di bawahnya ada kata-kata apa? Sawek noto ya? Sawek noto. Oke. Sawek itu berarti pada saat. Jadi, menawi sawek noto itu berarti jika pada saat mengatur. Gitu. Jadi, sawek itu berarti pada saat jenang di papan sesaji, papan sajen, di tempat sajen, kaangkah itu bacanya sebenarnya kaangkah, itu kelihatannya agak tipu itu. Kaangkah utusan lare ingkang dereng wanuh tata cara utawi lelaku. Oke, jadi caranya gini. Pada saat jenang sudah beres semua, kita minta tolong nih, atau kita nyuruh orang atau anak disebutkan itu disebut sebagai lare. Lare ingkang dereng wanuh itu kenal. Yang belum tahu, yang belum kenal tata cara atau lelaku. Jadi yang kita suruh malah bukan orang yang sudah tahu, tapi orang yang belum tahu. Jadi nggak tahu harus natanya seperti apa. Nah ini di sini ada keunikan. Jadi biasanya kalau noto sajen itu kan orang yang sudah paham nih. Tapi untuk jenang, terutama jenang yang digunakan untuk menghormati isi-isi dari dunia, itu yang kita suruh mengatur itu atau yang kita minta untuk ngatur itu adalah orang atau anak yang belum tahu. Jadi orang yang masih fresh from the oven. Nah, alasannya kenapa? Ini dia. Saking tatananipun ponang jenang, ponang itu si, jadi penunjuk si. Saking tatananipun ponang jenang, mangke saged katiti preksa wirasat. Oke, kita ada kata-kata wirasat. Mangke saged katiti preksa. Nanti kita bisa cek katiti preksa. Wirasat atau utawi pratondo wasi taning Gusti atau tanda dari Tuhan. Nah, ini pada saat ngatur jenang, biasanya jenang itu akan diatur dengan posisi 4 di bawah, 1, 2, 3, 4, dan 1 jenang di atas. Umumnya akan diatur seperti itu piringnya. Nah, yang kita baca atau yang dibaca oleh orang-orang yang memahami adalah ngaturnya orang yang belum tahu atau yang nggak tahu sama sekali, itu diharapkan dia ngaturnya bukan bersumber dari logika, tapi ngaturnya bersumber dari gerakan atau getaran hati bahwa iki kudu tak toto ini. Itu yang nanti akan bisa menjadi wirasat atau yang bisa menjadi pratondo wasi taning Gusti. Bahwa oke, kalau putihnya yang di atas berarti pratondo atau wasi taning Gusti seperti ini. Kalau itu yang di atas itu adalah merah seperti ini, kalau kuning seperti ini, kalau hitam seperti ini, kalau hijau seperti ini. Makanya ini hal yang umum di juru kepara atau teman-temannya lain yang mengatur sudah bisa membaca hal itu, membaca tatanan jenang, biasanya mereka akan saling nanya nih, sing yang dhuwur apa? Putih. Sing yang dhuwur apa? Kuning. Sing yang dhuwur apa? Iki. Nah, mereka akan memaknai sendiri. Itu bukan berarti bahwa kalau kuning lebih bagus dari putih, putih lebih bagus dari hitam, dan begitu seterusnya. Enggak. Tapi mereka akan memaknai dan mengartikan sendiri bahwa oke, kalau kuning, melihat kondisi seperti ini, melihat kondisi alam seperti ini maksudnya seperti ini. Dan itu ranahnya adalah ranah pribadi, tidak untuk diperdebatkan. Jadi misal nih, pada saat kita di Demak kemarin aja, yang terakhir, aku agak lupa. Kemarin yang noto jenang itu siapa? Yang ngatur jenang. Om Hoho. Mas Hoho ya? Nah, saya Mas Harjo. Oh, Mas Harjo? Ya. Oke, Mas Harjo. Oke. Kenapa yang ngatur kok bukan teman-teman sendiri? Kenapa yang ngatur justru misalkan kita minta tolong Mas Harjo? Karena asumsinya pada saat itu Mas Harjo kan belum sinau, belum mengetahui, belum apa. Jadi
ngaturnya adalah berdasarkan perasaan. Rasaku ngene. Nah, cuman aku agak kelupaan nih. Kemarin yang di atas warnanya apa ya? Kuning, putih, hitam? Kuning. Kuning ya? Oke. Ya wis. Maknanya apa? Nah, ya monggo bisa didiskusikan lebih lanjut nanti. Atau besok atau kapan-kapan. Karena pasti semua punya pendapatnya masing-masing mengenai kalau kuning di atas. Karena biasanya akhirnya kita juga melihat yang di bawah nih. Oke, kuning di atas. Yang di bawah apa? Sebelah sini apa? Sebelah depannya sini apa? Sebelah sini apa? Sebelah sini apa? Yang unik lagi, yang unik, ada pengalaman bahwa sudah diatur, jenang sudah diatur nih. Ditinggal, nyiapin yang lain atau yang lainnya macam-macam gitu. Yang di atas berubah. Jenangnya itu berubah sendiri. Bisa dikatakan ini bimsalabim monggo, dikatakan ini sebuah takhayul monggo, dikatakan sebuah isapan jempol monggo, tapi praktek itu ada. Maksudnya kejadian itu terjadi. Aku agak lupa kemarin itu di mana yang terakhir itu. Tapi sudah diatur, kemudian kita sudah cek, oke yang di atas itu. Kemudian setelah dilihat lagi, walaupun kita di depannya, dilihat lagi, loh kok berubah? Ya, mungkin kalimat sederhana adalah Allahu a'lam bishawab, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang pasti itu berubah. Karena saksinya ya banyak orang. Pada saat dicek lagi kemudian berubah. Jadi mungkin suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu kita bantah mengenai itu maksudnya apa dan tanda dari apa. Jadi setiap orang memang bisa kita bisa mengartikan atau menerjemahkan hal itu masing-masing lah. Seperti gitu. Nah, kemudian ini kita sudah kenalan dengan dua set jenang. Yang satu udah adalah jenang sengkolo, yang sengkolo itu bukan kolonya adalah kolo celaka dan yang lain-lain, tapi malah justru ke urusan waktu. Yang satunya adalah jenang mengenai isi sining dunyo atau isi sining alam. Biasanya banyak juga disebut sebagai jenang dulur, karena di situ merepresentasikan warna-warna dari saudara, konsep saudara yang ada dalam tubuh manusia, yaitu merah. Apakah salah istilah itu? Enggak juga. Istilah itu benar aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi banyak hal yang secara prinsip itu tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dibenturkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau misalkan ada yang nyebut sebagai dulur, ya dasarnya memang ada. Kalau misalkan itu nyebut sebagai jenang dunyo, ya nggak apa-apa, karena memang dasar literasinya ada mengenai penjelasan itu. Jadi bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Timbang muspro lah, nggak ada gunanya memperdebatkan mengenai namanya jenang ini opo. Gitu. Monggo, karena beberapa tempat namanya juga lain-lain. Oke, setting yang ketiga atau paket yang ketiga. Karena jenengan rakitan jenang palang wolak-walik. Oke, jenang palang wolak-walik. Kalau nggak ada gambarnya agak repot juga sih. Jadi mungkin besok bisa kita tampilkan dulu gambar-gambar seperti jenang palang yang wolak-walik itu seperti apa. Dimaksudkan gambarnya di grup Jamasan, Om. Oh gitu, sudah ada. Ya. Oh oke. Sambil dikasih notasi ya bahwa ini jenang palang abang, ini karena wolak-walik itu ada dua, satunya abang, satunya putih, sebenarnya gitu. Oke, kita bisa cek di sana. Caranya pun jenang kapalang, jenang putih, caranya bikin jenang putih dipalang jenang merah, jadi dipalang, disilang. Lan jenang, oh ini ketutupan gambar. Lan jenang abang, kepalang putih, kebalikannya. Nah, itu sudah dua jenang nih. Kemudian jenang yang ketiga disebut sebagai baru-baru. Nah, baru-baru caranya gimana? Saking jenang abang ingkang diwuwuri dari jenang merah, kemudian diwuwuri, ditaburi parutan klopo lan gula aren. Kasih kelapa, kasih gula aren atasnya. Parutan singkal, parutan singkal. Itu. Dan yang terakhir, 4 kan, yang terakhir kelima, yoso jenang kala cokro, inggih punika jenang putih digambar kala cokro. Oke. Jadi nanti di grup WA
ada fotonya ya, udah ya. Grup WA. Caranipun gambar kawitan saking bunder ingkang jawi piyambak. Nah, ini sekalian ada tutorial bikinnya nih. Dari lingkaran yang luar sendiri, lajeng bunder kaping kalih langkung alit, kemudian yang di dalamnya, dan yang terakhir bunder cilik maneh tapi di tengah. Bibar punika kagaris saking etan. Lah ini dia. Ini posisi saya duduk menghadap ke timur. Maka jenang kloco-kloco tadi yang sudah dibuletin itu digaris dari timur. Berarti dari arah depan saya. Saya tarik ke sini. Set. Jadi kalau saya hadap ke selatan, so nariknya dari sebelah kiri. Jadi awalnya selalu di timur. Oke ya. Jadi piyambak lajeng bunder katup sarana bunder alit piyambak pas tengah gebar punika garis saking etan, kemudian dari selatan, barat, dan lor, semuanya dan utara, semuanya menuju ke lingkaran kecil yang ada di tengah. Jadi nanti kalau ada fotonya yang di WAG, di WA Group, nanti kita bisa bayangin nih, oh berarti ini bikinnya lingkaran yang luar dulu, kemudian lingkaran dalamnya, dan yang terakhir yang kecil. Habis itu baru digaris. Jadi bukan bikin garis dulu terus dilingkari, enggak. Lingkaran dulu, baru garisnya. Oke, agak scroll, Mas. Scroll ke bawah. Dawek pun, jadi ini beda dari sawek dan dawek. Kalau sawek itu pada saat. Lebih ke penanda waktu. Kalau dawek itu sifatnya lebih aktif. Jadi pada saat Anda dawek itu, pada saat saya, jadi pada saat ada orangnya lagi ngapain. Sawek kisah, kakek tok lungo. Dawek kisah, berarti orangnya yang pergi di sini, pergi keluar. Jadi beda huruf, tapi beda makna. Dawek kiyoso garis, berarti pada saat orang itu bikin garis, mengartikannya seperti itu. Saking kiblat papat kanthi waosan, nah yang dari timur, itu bacanya adalah itu, kemudian selatan seperti itu, kemudian barat seperti itu, dan kemudian utara seperti itu, kemudian yang tengah seperti itu. Urip. Oke, nanti teknisnya pada saat yang sudah dapat jenang siapa ya? Pak Aris, misalkan, bisa berguru atau belajar ke Pak Aris, teknisnya seperti apa, termasuk itu napasnya seperti apa. Karena nggak cuma bacaan, tapi ada mudra yang itu di napas. Jadi mudra nggak hanya selalu itu di jari atau apa, tapi di napas juga ada mudra. Nah, para kita jenang ingkang pungkasan, yang paling terakhir sendiri, kanthi yoso kang aran jenang hong. Ini istilah juga, hong. Sebenarnya nama lengkapnya adalah ongkara sebenarnya, tapi biasa disingkat sebagai hong, tidak masalah. Rinace saking jenang putih, jadi jenang putih, kemudian dirajah aksara ongkara mawi jenang rekto. Lah, repotnya gini, ongkara dalam berbagai macam tradisi dan budaya bentuknya macam-macam. Mulai dari angkara Dewanagari, angkara Pali, angkara yang misalkan di Indonesia kita kenal ongkara Jawa, kemudian ada ongkara di Bali, bentuknya juga akan berbeda. Nah, kemudian ongkara yang mana nih? Kalau jamasan di Jawa ya ongkaranya ongkara Jawa. Simpel. Kalau itu sajian adalah sebuah kelengkapan untuk upacara Jawa, ya sudah ongkaranya adalah ongkara Jawa. Sebenarnya seperti itu. Bentuknya seperti apa? Sederhana. Nanti mungkin bisa gambar juga ditaruh di grup WAG. Karena sering teman-teman menyebutkan atau beberapa orang menyebutkan jenang hong ini atau ongkara ini disebut sebagai jenang cacing, atau ada juga yang disebut sebagai jenang erek-erek, karena namanya juga nggak jelas dan bentuknya kurang jelas, cuma erek gitu kok. Nah ini ada juga yang sekedar jokes ya istilahnya, bahwa lagi erek-erek di, atau misalkan lagi jenang cacing kok nggak enak. Nah, jadi yang dimaksudkan itu ya ongkara itu jenang hong. Ya itu tidak tepat, tapi itu ya sekedar istilah aja.
Sedaya jenang kalau wau bakal lipun saking beras sanes ketan. Oke, didefinisikan dengan jelas. Ing sadengah panggonan di beberapa tempat jenang wonten ingkang mawi santen. Nah ini dia. Misalkan nih di beberapa daerah Jawa Tengah yang namanya jenang-jenang tadi itu selalu kemudian diberi santan atau ada kuahnya bersantan. Nah, tapi di daerah Jawa Timur beberapa daerah juga. Jadi kita nggak ngomong roto. Beberapa daerah juga itu nggak pakai santan. Nah, itu disebutkan nyuma nggak akan toto coro, apalagi nih scroll Bapak dong tolong. Nyuma nggak akan toto coro adat lagian, jadi adat atau kebiasaan ingkang kaprah yang umum ing panggenan jamasan. Oke, simpel. Jadi prinsipnya seperti itu. Mau pakai santan monggo, mau nggak pakai santan ya monggo, tidak masalah. Yang penting umumnya itu seperti apa. Oke, jenang-jenangan. Setelah itu kita masuk ke sandingan. Gimana? Saya tak sambil baca yang di chat. Yang di chat, oke, ada beberapa yang di chat. Nuwun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adminnya turu, udah bangun. Metakil, kakek pola, ya, oke, setuju. Apakah bisa dari keterangan tersebut genta kekeleng Sidigoro menggunakan genta seperti dipahami sekarang di Bali? Oke, genta seperti ini bisa. Kenapa enggak? Kalau tidak salah tentang mantram dan seterusnya pernah baca sekilas keterangannya di Lontar Aji Gurnita. Oke, bisa di cross check. Di Lontar Aji Gurnita bisa jadi. Jadi ya memang menulis sebuah serat atau sastra itu bukan hanya sebuah catatan memorabilia atau sesuatu yang diingat. Pasti pada saat itu kita ngomongnya sudah serat atau kakawin atau kidung atau apapun, itu pasti juga berdasarkan mengenai hukum yang berlaku, tata cara, adat, dan juga aturan-aturan yang mengikat. Jadi nggak pernah kok kita ngomong serat, lontar, kidung, itu ngoyoworo atau cuma sekedar sekenanya. Kalau misalkan memang seperti itu, ya kurang kerjaan banget sih. Orang bikin sebuah karya sastra seperti itu yang hanya didasari oleh sebuah keisengan. Ya iseng banget gitu loh. Nggak masuk akal. Makanya itu kalau misalkan tadi disebutkan, itu kelihatannya juga ada di Lontar Aji Gurnito. Sangat memungkinkan bahwa itu ada di sana. Seperti mantra-mantra yang lain itu ada di mana, sangat memungkinkan dan sangat masuk akal kalau itu terjadi. Karena pasti serat juga berdasarkan serat-serat yang lain, lontar-lontar yang lain, hidung yang lain, akan seperti itu. Jadi kalau di dunia pendidikan sekarang, jurnal pasti nggak berdiri sendiri. Jurnal pasti juga berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya dan penelitian sebelumnya. Modelnya gitu. Oke, monggo ada yang mau dibahas lanjutan. Habis itu kita ngelanjutin mengenai sandingan dikit aja. Monggo. Dan perlu kita bahas sebelum kopi saya habis. Mungkin sambil mikir saya tak ngambil rokok. Ini sih bertanya, Pak Bondan. Oh iya, monggo. Oke. Terkait gending dayangan, Pak Bondan. Kan di suatu tempat kan biasanya memiliki gending dayangannya masing-masing. Ya. Itu apakah masuk di ranah ketika sontrengan, Pak Bondan? Mengingat yang waktu kemarin ketika Mas Adit Ngeruatan juga muncul gending dayangannya, juga ketika panjenengan ngeruat di Batu juga muncul gending dayangan yang tayub ini, yang permintaan dari dayangannya.
Ini bagaimana, Pak? Oke. Pertanyaan yang unik. Jadi memang gini, gending yang digunakan untuk sontreng, spesifikasinya umumnya adalah pendek, tidak lebih dari 2 gongan, umumnya malah justru cuma 1 gongan aja. Hanya satu lari, jarang. Hanya 2 lari atau 4 lari aja. Dan itu diulang-ulang. Nah, gending-gending danyangan yang ada, atau gending khas daerah situ yang merupakan sebuah kelangenan dari yang bedah kerawang atau yang akal bakal, cikal bakal, atau yang babat pertama. Di daerah itu, terkadang gendingnya tidak berspesifikasi seperti itu. Nah, masalahnya di situ. Jadi apakah bisa gending danyangan digunakan untuk nyontreng? Tergantung gending danyangannya apa. Kalau misalkan gending danyangannya itu adalah atau gending yang diminati oleh sesepuh yang babat di situ, atau ada istilahnya bedah kerawang, atau akal bakal, cikal bakal, dan seterusnya, itu adalah munggang, mungkin. Gedong orek mungkin bisa. Tapi kalau misalkan gendruwo momong, sing notasinya panjangnya segitu. Gendruwo momong suto maksudnya, bukan gendruwo momong. Gendruwo momong suto. Lengkapnya judulnya kan seperti itu. Kalau gendruwo momong suto. Kalau misalkan ayun-ayun, kan ada beberapa daerah yang gendingnya itu adalah ayun-ayun. Di ayun-ayun Tanjung Gunung, ayun. Di ayun-ayun Tanjung Gunung. Apa iso untuk nyontreng? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi masalah apakah boleh? Sah, boleh-boleh saja, nggak masalah. Cuman tingkat nges atau tingkat terasa. Nah, ini kita masih ngomong gendingnya ya. Belum nanti kalau misalkan kita milih, ini kita mau nyontreng mantram apa, itu pasnya akan ada di patet berapa. Mungkin yang kita kenal umumnya adalah patet 6, patet songo, patet 5 kalau pelok, kemudian ada barang, kemudian ada manyuro, modelnya seperti gitu. Tapi ada patet yang lain, patet 8, patet 10, patet serang, dan patet-patet yang lain. Saya mesti buka buku dulu mengenai hayatan gending gamelan karya Prof. siapa? Wesleyan itu. Di sana ada beberapa gending-gending yang memang itu dihayati atau digunakan untuk penghayatan mantra-mantra model tertentu. Jadi misal nih, mantram ruwat untuk keleman, ruwatan desa atau ruwatan gedung, misalkan. Oh, yang pas patetnya adalah patet ini. Kenapa? Karena patet ini nanti jatuhnya itu di siji. Tapi kalau misalkan yang ini, oh itu pas, tapi untuk yang mantra-mantra untuk manusia. Karena apa? Patetnya itu nanti tibone adalah di 5. Jadi nggak semuanya bahwa kalau misalkan kita ngomong nyontreng, itu harus nyuro. Nggak harus. Jadi kalau misalkan kita ngomong, apakah kita bisa nyontreng di patet 6? Bisa. Tergantung mau nyontreng mantram apa, terus mengenai apa. Jadi seperti itu. Jadi apakah kita ngomong makan pecel itu cocoknya untuk sarapan? Enggak juga. Seperti di Kediri, makan pecel, itu pasti malam. Kalau pagi nggak ada yang jual pecel. Tapi kalau kita ngomong di Malang, pecel, itu ya pagi. Malam nggak ada orang jual pecel. Contohnya seperti gitu. Jadi ada gending-gending tertentu, patet tertentu, laras tertentu, yang memang dia itu secara hayatan gamelan, itu lebih spesifik atau lebih pas jika digunakan untuk mantram apa. Kemudian prosesinya atau kondisinya untuk apa. Karena itu hubungannya dengan apakah gending danyangan bisa, kenapa tidak, jawabannya gitu. Tapi benar-benar bisa
kalau misalkan, ya untungnya loh ya, gending danyangan saya belum nemu yang itu gendingnya adalah Mangkukural utawa iku Bojoloro misalkan. Iku jelas gak iso lah. Masa ya bareng karo nyontreng terus bodoh sing mburi muni Mangkukural, no kan ya ndak pas. Jadi untungnya gending danyangan juga nggak ada yang seperti itu. Nggak tahu kalau 100 tahun lagi ya ada orang zaman sekarang yang jadi danyangan kemudian kok request lagu, wah aku pokoknya gak muni gending Mangkukural iki bubar iki panggungnya ya bisa mengerti. Tapi sampai sekarang seperti gending ayun-ayun pun juga sebenarnya bukan gending lama, gending baru juga sebenarnya. Itu juga sudah menjadi gending danyangan. Apakah bisa? Mungkin bisa, tapi bagi saya kok kurang pas. Jadi kita lihat dulu gending danyangan yang mana nih? Ya, seperti apa? Karena per daerah kan beda-beda, macam-macam. Gitu. Cino nagih, apakah bisa digunakan? Burung putih, apakah bisa? Mungkin. Jadi gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Monggo, yang lain ada lagi? Pertanyaan di chat ada yang tanya. Hah? Di chat. Oke, wait up. Oke, apa bedanya antara Jopo, Montro, dan Jawab? Nah, ini dia. Jopo. Secara arti kata ya. Kalau Montro, oke, Montro itu ya mantram, ya mantra. Artinya gitu. Kalau Jopo itu lebih ke doa. Jadi bahasa Jawanya doa itu adalah Jopo. Karena itu ada Jopo, Pujo, Montro. Montro, Pujo, Jopo. Jadi Jopo itu bukan pujan, tapi doa. Karena itu misalkan wis di Japani ya, itu sama dengan artinya wis didoai ya. Modelnya gitu. Nah, sekarang yang terakhir, jawab. Jawab ini sebenarnya tidak termasuk dalam doa, tidak termasuk dalam mantra, atau tidak termasuk dalam spesifikasi puja. Tapi jawab itu lebih ke penjelasan atau kita ngomong afirmasi dari kondisi yang ada di depan kita. Misal, jawabnya banyu. Pada saat kita mengambil air atau pada saat kita itu misalkan nih untuk syarat kita ngambil airnya di sumber atau seperti apa. Nah, kudu dijawab sih utawa jawabnya piye. Dalam artian itu bahwa dimintakan izin atau dimintakan restu. Misal tumpeng jawabnya piye. Prakteknya nanti akan menjelaskan satu persatu dari item-item yang ada di tumpeng. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang mangku bahwa dari pengalamannya beliau, sekarang lebih banyak, jadi prakteknya sekarang jawab itu lebih banyak realita atau sesuatu kondisi yang memang ada di depannya atau memang terjadi. Jadi yang sering, jawab itu merupakan sebuah apalan. Yang sering seperti itu. Jadi misalkan, tumpeng ini, anu ini, iki ono jangan anu ini, karping ini, anu ini, iki ono lawuh ini, karping ini, seperti itu. Lah, repotnya, beberapa perangkat, kita ngomong sajen kayak atau apapun itu namanya, ada yang misalkan tumpeng nih, di situ nggak ada telur, tapi jawabnya ngomong masalah telur. Nah, ini yang dirasakan kurang pas juga. Jadi, pada saat jawab, itu ya realita, di situ kondisinya seperti apa. Dan digunakan untuk apa. Jadi misal nih, kita ngomong air. Air ingkang minangka ini. Udah, kita ngomong realitanya apa. Karena itu dalam khasanah teman-teman mangku pada saat saya berdiskusi itu, mereka lebih membahasakan itu sebagai udah pakai bahasa ibu aja. Jadi tidak perlu hafalan sesuatu yang sifatnya spesifik atau sesuatu yang apa ya? Yang sudah
terformula dengan rumus seperti ini, nggak perlu juga. Kalau kita ngomong jawab, kondisi realnya aja. Kalau misalkan di situ yang ada hanya korek sama rokok satu, ya sudah, kita omongin bahwa jawabnya rokok ingkang setunggal lencer menika kagem ngeten-ngeten. Jadi kita nggak perlu ngomong syaratipun ngagem rokok setunggal rokok emek trimo siji ngapain ngomong tak pres. Jadi ini yang mungkin kita perlu ngupdate juga mengenai teknis kita dalam menjawab sesuatu. Real aja, realitas saja. Jadi jawab itu hubungannya selalu dengan kondisi aktual yang ada di depan kita, menjelaskan supaya orang lain juga memahami atau mengerti jani ngarepi apa sih karepe. Atau kita ngambil air itu maksudnya apa? Kita ngambil syarat misalkan kelapa itu maksudnya apa? Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Jadi kita berkomunikasi dengan alam. Modelnya seperti gitu. Mas John. Monggo kalau ada yang lain. Oke, lanjut tandingan. Tadi sudah ada apa mau? Tadi kita bahas apa sih ini tadi? Aku kok lupa. Panjangan aku ngomong yang terakhir. Kita lagi ngomong sajen ya. Oke. Yang dinamakan sajen apa? Itu tadi saja. Sesuatu yang disajikan. Sederhananya gitu. Sandingan, sesuatu yang disandingkan. Sebelahnya apa? Sebelah sajen. Nanti kalau misalkan kita baca narasinya di bawah, kita akan tahu, oh, lek sajen ini modelnya sing kuwi, lek sandingan itu sing kuwi. Sandingan. Sajen ingkang kabetahaken disebut sajen juga, tapi sajen sandingan. Kabetahaken kagem jamasan lan Cekara inggih punika gecok bakal. Ada yang menyebutkan secara singkat cok bakal, enggak apa-apa. Gecok bakal, yo enggak apa-apa. Ingkang karakit yang dibuat atau disusun bawah sendiri itu diwuwuri beras sagenggem. Oke. Ambil beras satu genggam, taruh bawahnya. Nah, sekarang sebelum kita naruh di bawahnya, terdapat beberapa perdebatan yang kadang-kadang lumayan sengit di masyarakat. Ada yang menggunakan ancak, ada yang menggunakan jenenge dari tanah liat itu, kayak maron. Ada juga yang menggunakan seperti besek tapi gede. Dan ada juga yang menggunakan tempat plastik. Mana yang benar? Tergantung daerahnya. Jawabannya sederhana. Mana yang benar? Tergantung daerahnya. Daerah di situ kebiasaannya seperti apa dalam merakit sebuah gecok bakal. Tidak harus A, harus B, harus C, harus D. Jadi jawabannya selalu sederhana. Tergantung daerahnya. Jadi beras sudah beres. Lajeng gedang rojo, kemudian gedang rojo. Nah ini gedang rojo ini terdapat berbagai macam jenis gedang rojo. Yang digunakan adalah rojo talun. Nah, di beberapa tempat rojo talun ada yang disebut sebagai rojo manten, ada yang disebut sebagai rojo apa saya lupa di daerah Bromo, namanya masing-masing. Mungkin lebih baik kalau misalkan ada fotonya rojo talun, nanti difoto aja bahwa rojo talun seperti ini loh. Kalau di daerah jenengan namanya apa lah monggo, karena namanya biasanya juga beda-beda. Setangkap 2. Lan klopo yang sampun dipacai, dan klopo yang sudah dipacai ya, jadi dibuang kulit luarnya itu. Inggilipun gedang kaparingan takir plontang. Jadi takir plontang itu sebuah takir seperti kotak kemarin itu, yang itu disusun dari daun pisang 2, jadi yang di luar ya hadap keluar, ya di dalam hadap ke dalam. Mungkin kalau ada fotonya akan jauh lebih bisa membayangkan. Model seperti gitu. Jadi nggak boleh cuma 1 lembar, tapi pasti 2 lembar. Wala-walik gitu. Cacah ganjil. Cacah ganjil. 1 boleh nggak? Boleh, kenapa enggak?
5 boleh nggak? Boleh. 9 boleh. Kalau perlu 101 juga boleh, nggak masalah. Jadi nanti tumbar miri satu-satu. Kenapa, Boh? Cuman kalau 1 ya makso. Ya. Yang penting ganjil gitu aja lah. Yang kemudian masing-masing takir pontangnya itu diisi 1 bumbu dapur. Kemudian yang lain bumbu kinang. Bumbu kinang itu di dalamnya ada suruh, ada jambe, ada apa namanya merah itu gambir, ada enjet, benar-benar seperti itu dengan 1. Kemudian ada empon-empon, empon-empon terserah. Empon-empon apa aja, kalau bisa jumlahnya juga ganjil. Sawarnaning wiji. Wiji-wijian, biji-bijian. Kacang. Benar-benar seperti gitu. Kembang telon. 1 lagi. Takir pontang 1 lagi, kasih kembang telon. Kemudian yang lain, kasih badek. Yang lain 3 ayam. Nah ini, telur ayam. Beberapa daerah menggunakan telur ayam, apa istilahnya? Telur ayam yang ayamnya baru menetas pertama. Apa ya istilahnya ya? Pembean. Tapi ada juga di beberapa daerah yang ayam juga sudah nggak ada yang ternak atau nggak ada yang budidaya, belinya di Indomaret atau di Alfamaret atau di Maret-Maret yang lain, Madura Maret masuk. Yang penting telur ayam. Walaupun ada juga telur ayam, harus ayam yang kampung. Nanti telur ayam kampung yang tembian. Ada lagi yang telur ayam kampung tembian yang warna ayamnya itu putih. Ya monggo sih, bila pengen perlu didetailkan seperti itu. Tapi prinsipnya adalah telur ayam. Pengen lebih detail, enggak popo, enggak masalah. Tapi kuncinya adalah ini sudah susah, sudah sulit, jadi tidak perlu dipersulit lagi. Ini sudah ribet. Gantal. Oke, cara bikin gantal. Daun suruh, jadi ada yang disebut sebagai gantal, itu adalah daun suruh yang kemudian dirajah pakai enjet. Jadi ditulisi aksara sesuatu menggunakan enjet. Kemudian digulung seperti orang linting tembakau, digulung. Dan terus yang terakhir adalah ditali dengan benang putih. Jadi dinamakan gantal. Gantal ini juga digunakan pada saat upacara temu. Jadi pada saat manten temu kemudian sawat-sawatan gantal. Jadi itu kan sawat-sawatannya gantal, bukan sawat-sawatan bantal. Apalagi sawat-sawatan bata. Enggak, itu gantal. Nah, cara bikinnya seperti itu. Jadi enggak sekedar godong suruh kemudian dilinting terus ditali, enggak, tapi ada rajahnya di dalamnya. Modelnya gitu. Lengo wangi, minyak wangi terserah. Monggo merek apapun. Chanel juga enggak apa-apa, punya duit. Monggo bebas minyak wangi. Apakah harus Wanbu? Ya ada juga. Terserah. Pangilon, kaca, cermin. Petat itu apa ya? Sisir. Kendi kecil diisi air. Jadi kendinya nggak perlu gede-gede untuk minum atau apa. Kecil aja. Kendi kecil mini yang diisi air. Kemudian jenang abrit dan petak. Jadi jenang merah kecil dibuat seperti apa? Itu jenenge. Apa itu? Tumpeng. Seperti tumpeng kecil taruh di takir tadi. Makanya karena isinya ini lumayan banyak, termasuk terakhir adalah duit recehan, buceng itu yang warnanya hitam. Jadi seperti jenang tapi warnanya hitam. Jadi karena banyak isinya, apakah 1 takir aja cukup? Karena itu nggak cukup. Apakah 9 cukup? Bisa. Jadi kita cocokkan aja jumlahnya dengan itu. Nah, itu diatur jadi 1, monggo bawah lagi. Scroll bawah lagi. Sampurnaning sajen kawuwuhan among-among. Oke. Setelah sajen yang namanya ini tadi 1 set namanya gejok bakal. Gejok bakal itu rampung, beres, kemudian di sebelahnya kawuwuhan ditambahi among-among yang. Among-among itu istilah. Jadi
namanya among-among itu isinya adalah air minum putih, air minum loh ya, air minum putih, bunga, ini gelas yang lain, ini satu gelas nih air minum putih, kemudian gelas lagi, dikasih air, kemudian dikasih bunga, sudah 2 gelas, kemudian ada kopi. Nah, kopinya teknisnya adalah gelas, kopi tanpa gula, air panas dituang, tuangnya ada teknisnya supaya karena gini, kopinya ini nggak boleh diaduk. Karena itu ngaduknya pakai aliran air panas yang dari ceret atau dari apapun itu. Set, gini supaya kopinya itu bisa campur semua. Jadi teknisnya seperti itu. Plus klobot. Klobot itu adalah rokok zaman dulu itu. Kalau klobot nggak ada, ya sudah. Udang garam, Surya, Sampurna, Samsu, Marlboro mungkin tidak monggo, Mile 7, mau mana? Terserah lah. Tapi standarnya ya pasti klobot. Cuma di beberapa daerah klobot memang sudah nggak ada. Jadi nggak rokok. Yang penting ada rokok dari tembakau. Jadi bukan rokok vape. Jadi nggak bisa. Untuk among-among itu air minum, kemudian tadi bunga itu kopi plus vape itu nggak bisa. Jadi harus rokok. Caranya gitu. Terus kemudian ada praktek. Ada juga yang pakai teh. Ada juga yang ditambah dengan susu. Gimana? Monggo aja, nggak masalah. Karena di sini yang ditulis itu adalah minimal standar ada seperti itu. Itu sudah oke. Kalaupun ditambah ada vodka, ada bir, ada Manson, ada Captain Morgan, ada apa mana? Smirnoff. Terserah sih. Bebas. Cara pun damel kopi namung bubuhan wonten boten mawi gendhes ini dijelaskan lagi lan boten dipun udah diaduk. Kajangpi kalian. Ini dia. Kemudian kajang kepi. Ini sebenarnya tulisannya kajang kepi ini. Ini tipe lagi ini. Kajang kepi. Jadi dilengkapi dengan bawang lanang. Bawang lanang itu bawang yang tidak ada siungnya itu. Jumlahnya 16. Dom bundel. Jumlahnya 7. Rambutnya siapa? Rambutnya yang punya gawe atau yang punya rumah atau yang punya pusaka. Plus kacang hijau 1 tagir. Kelengkapannya ada itu. Itu yang digunakan untuk among-among. Jadi tadi kita sudah mulai jenang, mulai bercakal, sampai kemudian sandingan yang berbentuk among-among. Sadengah papan wonten ingkang betahaken sajen ingkang nami rujak edan. Oke, ini tak ceritai aja. Rujak edan punika salah satu giling sajen kagem para berkasaan. Jadi sajen yang untuk berkasaan. Jadi setan dan seterusnya, tapi yang aneh-aneh. Keberkasaan salah pati, orang yang meninggal bukan jalannya atau tidak pada waktunya, jineman, jadi jin penunggu area tertentu, jineman, lan sapadanipun. Caranipun, nah ini caranya bikin rujak edan. Dengan beli rajangan gedang kluthuk di bakul rujak. Nah, masalahnya beberapa daerah di Jawa pun banyak yang tidak kenal atau tidak ada bakul rujak. Saya tinggal di Solo beberapa tahun, juga tidak ada orang jualan rujak. Caranya piye? Ya mungkin bisa kita bahas di grup ya. Kalau nggak ada bakul rujak, caranya piye? Lajeng disiram toyanipun rujak. Oke, ini sangat spesifik banget. Dipun mapanaken wonten ing bumbung, jadi bumbung, jadi dari bambu yang kemudian dipotong seperti mangkok, lan ditutupi godhong waru. Terakhir di atasnya dikasih godhong waru. Tumuli kasalap ing papan ingkang wingit, di tempat yang wingit lan boten karambah dan tidak disobo orang. Pindengipun pepejaman. Jadi bukan di perapatan di mana ya, tapi di daerah lokasi itu. Jadi misalkan kita anggap lagi sing rada angker iki daerah, misalkan ya kita menggunakan kata angker. Yang rada angker iki daerah sumur, ya udah taruh di sumur. Yang juga nggak banyak orang ke situ. Itu di mana? Tebusipun, jadi tebusan ragat, jadi biaya untuk membeli bahan tadi itu ke bakul rujak, boten, bawahnya apa?
Boten pareng dipun anyang, tidak boleh dinegosiasi dan juga tidak boleh pakai pay letter. Kedah pun bayar kenceng, ya toh. Jadi nggak boleh bayar pakai kartu kredit, termasuk pay letter, termasuk bayar mundur dan seterusnya. SP letter juga nggak boleh. Yang kepisandingan ingkang sampun karakit mugi kagungan lilo ngaturaken pasedahan ingkang arupi jajan pasar. Lah ini ada lagi. Jadi selain itu semua ada lagi nih sifatnya pasedahan. Sesuatu yang diaturkan berbentuk jajan pasar ganjil. Nah, pasar di era sekarang kita nyari Tiwul dan kawan-kawannya agak susah. Yang ada malah justru kita ketemu dengan taro, jiki. Apakah boleh? Selama ini kondisinya seperti itu yang terjadi. Jadi saya nggak bisa ngomong boleh dan nggak boleh, tapi apakah bisa dan nggak bisa, bisa aja. Lan polo pendem, mentahan. Polo pendemnya mentah, tidak dimasak. Jadi cacahnya ganjil. Polo pendem adalah semua umbi-umbian yang itu tumbuh di bawah tanah. Jadi tidak perlu dibahas lagi, Pak, berarti mayit oleh opora. Bukan, tidak boleh karena dia bukan umbi. Ya, itu pertanyaan klasik. Di polo pendem termasuk mayit barang, Pak? Enggak. Jawabannya jelas. Sangat utami, jadi sangat utama menawi polo pendem ingkang medal saking nani. Saking ulu wetunipun desa. Jadi misalnya di daerah itu yang ada adalah apa? Suwek, terus kemudian telo, kemudian bote, kemudian misalkan apa lagi? Ya udah, yang dari desa itu. Jadi kita nggak perlu ngada-ngadain dari tempat lain. Yang di desa itu ada aja. Lebih baik lagi, yang di pekarangannya ada. Nanging kedah dipun pirsani bilih polo pendem punika mboten kacampur kalian polo kasimpar. Ini dia. Polo kasimpar. Pernah kejadian kacang. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kacang brol kok nggak masuk dalam polo pendem? Mungkin yang jawab orang pertanian ya. Jadi saya sendiri juga nggak punya jawaban yang itu melegakan saya. Kenapa kok kacang nggak masuk? Kentang. Kenapa kentang juga enggak? Karena satu, dia bukan umbi. Mungkin bagi saya kentang itu bukan umbi. Semoga saya salah. Tapi kalau benar ya alhamdulillah. Terus yang kedua, bukan endemik sini. Bukan endemik di Jawa. Karena yang bisa digunakan untuk syarat, sajen, dan seterusnya itu adalah yang endemik di sini. Kopi nggak endemik. Kenapa kok bisa buat sajen? Dalam catatan sejarah terdapat ditemukan di satu peripeh candi itu isinya adalah biji kopi Jawa, bukan robusta, bukan arabica, tapi yang memang asli Jawa. Jadi kalau misalkan kopi bisa digunakan untuk sajen dan seterusnya bisa, karena apa? Dia endemik Jawa. Cuman kopinya yang mana ini yang perlu penelitian lebih lanjut. Jadi jangan sampai kecampur dengan polo gumantung. Jadi jangan ada yang tanya, Pak, wong kendat kok masuk polo gumantung apa ndak? Jelas ndak, wis ya. Selesai ya. Lan polo lintunipun mligi itu artinya hanya polo pendem kemawon. Jadi hanya polo pendem kemawon, tidak dimasak, tidak digodok, tidak diapa-apain, tidak dibumbuin, tidak ditreatment apapun, termasuk juga tidak ditape. Jadi murni itu dibersihkan, udah beres, taruh. Wes. Menawi sadaya sajen lan sandingan sampun samapta enggal kapapanaken dhateng nginggil meja ingkang ditutupi lawan pethak. Jadi taruh di atas meja, yang mejanya itu sudah ditutupi dengan kain putih atau kuning yang sebelumnya dikasih bunga melati. Salajengipun juru keparak, jadi orang yang bertugas untuk ngecek sajen dan seterusnya, juru keparak. Kautuso nginggahaken. Nah ini yang tadi Mas John nanya jawab. Jadi bahas mengenai jawab ini istilahnya sama maknanya, nginggahaken. Sawarnaning sajen kanthi besmi dupa saged cekapipun lan den mantrami. Lah ini mantramnya ini sebenarnya dia spesifikasinya adalah
seperti yang tadi disebutkan sebagai jawab atau sebagai narasi. Itu seperti itu, monggo. Ini salah satu contoh. Kalau kekayaan narasi yang lain banyak, monggo, enggak masalah. Oke, bawa lagi. Oke, bawa lagi. Itu yang untuk air, jadi yang atas itu untuk sajen, yang bawah itu untuk air. Yang mulai dari ong, urip, kayu, satu hidup itu adalah untuk yang air dan kawan-kawannya. Oke, bawa lagi. Mumul, nah ini dia. Ada satu sajen, yaitu sangat spesifik juga dan hampir tidak ada standarnya. Yang disebut sebagai mumul. Mumul itu dari kata mamulyake, yang kemudian disingkat sebagai mumul, atau mamulyake tadi adalah memuliakan. Kemudian disingkat mumul. Jadi dari lingganing tembung itu malah justru memuliakan, mamulyake. Oke. Sawane priyayi wonten ingkang ngatur sajen arupi mumul. Jadi ada beberapa orang yang mengaturkan sajen dalam bentuk mumul. Jadi mumul itu masuk grupnya sajen, tapi khusus. Yaitu adalah mumul punika saking tembung memule, memuliakan tadi itu. Ingkang mengku suraos kagem mulyakaken para leluhur. Karena itu awit saking punika mumul sajane berupa mumul borong kersa. Jadi terserah datang ingkang kagungan damel kepada yang sedang punya gawe. Tempat mumul bisa dipisah, saged dipun salap, bisa ditaruh ing petanen. Itu seharusnya petanen, itu bukan patenen. Jadi patanen itu ada, kalau nggak ada fotonya gini repotnya ya. Nanti bisa disetuh petanen itu berapa. Atau taruh di sentau atau di kamar tengah. Mboten kedah dados tunggal kalian sajen ditipun. Jadi tidak harus dijadikan satu dengan sajen ini tadi. Bisa dalam kamar, bisa di tempat-tempat privat. Tapi juga jangan di tempat seperti tadi kita menaruh yang namanya apa? Rujak edan. Jadi nggak seperti itu. Jadi taruh di kamar, di tempat privat, di tempat yang mulia. Ingkang wajibipun dipun mumul, yang wajib dimumul punika para leluhur waris miwah guru ingkang sampun cinandi, yang sudah meninggal. Jadi para leluhur dan para guru yang sudah meninggal ing hawiyat, cinandi ing hawiyat. Hawiyat itu berarti sebenarnya hawiyat itu artinya adalah dari kata fiat, fiadi, area atau ruang di antara bumi dan surga, itu namanya fiat. Makanya itu kalau misalkan ada istilah hawiyat, itu adalah di area itu. Kemudian ini ingkang tasih wilujeng, dan kalau yang masih hidup tidak perlu dimumul. Jadi hanya untuk yang meninggal, yang sudah meninggal. Jadi kalau yang masih hidup nggak perlu dimumul, karena itu namanya jarak ngajab sedane. Jadi dongakne wong malah ndang mati. Oke, bawa lagi. Mumul para guru ingkang sampun kasebut saderengipun inggih punika di atas. Tadi dulu pertemuan pertama kita udah ngomong guru-gurunya apa. Misalkan nih mumul tahu campur sama rokok, itu untuk mumulnya ini namanya. Kemudian itu orangnya sudah meninggal, itu bukan nama saya. Miwah jangan dulu sama krecek itu mumul kiai ini. Kemudian kacang kuah itu mumulnya ini. Nah, bawa lagi ada nggak? Oh nggak ada. Kita bisa next. Jadi kalau misalkan kita tahu hobi, kesukaan dari misalkan nih kakek kita, nenek kita, leluhur kita, siapa kita, ya sudah dimumul aja. Itu dibuat sebagai salah satu bagian dari sajen, namanya mumul. Tapi teknisnya seperti tadi, ditaruh di tempat yang khusus atau yang privat. Jadi ada yang mumul itu tahu goreng karo petis lah, ada yang juga sama apa, ada yang pangsit, mumul itu bentuknya pangsit, saya pernah tahu. Juga ada yang sate ayam, ada juga mumul yang bentuknya itu adalah sayur-sayuran tertentu atau masakan-masakan tertentu, nggak masalah. Jadi karena itu tadi di depan disebutkan borong, jadi borong kerso, tergantung.
masing-masing orang, masing-masing tempat, mumpulnya akan berbeda-beda. Oke. Beres untuk hari ini. Besok nyambung kita minggu depan di praktek detail jamasannya sendiri itu seperti apa. Belum nanti kita di terakhir masalah Sidikoro. Oke. Ada yang perlu dibahas, diskusikan atau ditanyakan yang itu memang benar-benar urgent dan memang harus dijawab sekarang? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Mumul apa yang mau? Sorry, kepotong. Mumul harus dibuatkan atau boleh beli? Nah, idealnya buat sendiri. Idealnya buat sendiri. Karena di situ ada perasaan yang masuk dalam sajian itu. Cuman praktek yang terjadi suatu ketika pernah Jamasan dan Sidikoro itu banyak orang. Dan semuanya pada ribut, pada sibuk untuk tugasnya masing-masing, nyiapin macam-macam. Akhirnya nggak ada yang persiapan secara khusus untuk masak mumul. Akhirnya yang terjadi adalah pesan lewat GoFood sama GrabFood. Waktu itu Shopee Food belum ada, saya ingat. Jadi itu yang terjadi. Jadi nyari di GrabFood, GoFood senengane. Jadi kadang-kadang ada yang biyen bapakku iku senengane tuku masakan iki ndek kono. Dicari di online-onlinean itu. Oh ada. Nah, udah pesan lewat situ. Nggak apa-apa. Karena prinsipnya itu ada, walaupun idealnya lebih bagus dan lebih tepat kalau dimasak sendiri. Dan praktek ini sebenarnya, kalau misalkan kita ngomong di keraton, itu pun juga ada. Yang ngurusin mumul, itu sendiri juga ada. Oke, next. Setelah ritual purna sajian harus diapakan, Pak? Dimakan. Yang bisa dimakan, dimakan. Yang nggak bisa dimakan, dijual, janganlah. Jadi misal gini, polo-polo pendem tadi itu, misalkan mau ditanam lagi, ya monggo sih, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Jadi nggak seperti caru ya. Dalam hal ini nggak seperti caru. Yang semua sesaji itu nanti akan ditumplak, dalam tanda petik seperti dibuang, ditumplak. Tapi kalau untuk hal ini tidak ada. Jadi seperti mumul. Praktek yang sering saya lihat, walaupun kadang juga ada yang malu-malu kucing, jadi biasanya masakannya enak-enak itu. Setelah acara selesai ya dimakan, walaupun jangan protes masalah nanti rasanya seperti apa ya, karena kadang-kadang ada yang sudah adem, ada yang kecampuran sama dupo, ada yang kecemplungan semut, ya tidak masalah monggo. Tapi kalau mau dimakan pun nggak masalah. Kalau dibuang sebenarnya aman. Tapi kalau misalkan mau dibuang ya monggo sih, nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya teman-teman dalam prakteknya seperti jenang-jenang tadi pun setelah selesai ya dimakan semua, nggak masalah. Jadi pada saat itu acara sudah selesai, nanti kita akan masuk ke tahapan yang namanya ngelorot sajen. Jadi menurunkan, kalau tadi itu menaikkan, jadi mendoakan supaya sajen ini sebenarnya aktif dan kemudian digunakan untuk upacara. Setelah selesai diturunkan lagi, dilorot istilahnya, dengan doa tertentu. Setelah itu dilorot, ya sudah, free. Mau dimakan, monggo. Mau dibawa pulang, monggo. Seperti misalnya pada saat saya dalang atau apa, yang namanya telur selalu jadi rebutan. Pisang, kelapa, jadi ya udah, habis. Setelah selesai wayangan ini, Pak, tak gowo Pak, ya Pak, ini Om, monggo silakan, tidak masalah. Itu bebas. Nah, oke, kita lanjutin tadi. Ini ada apa ini? Karena percobaan adalah apa yang kita, karena ini saja percobaan adalah apa yang kita makannya, mungkin bisa jadi. Ya, karena pada prinsipnya memang kita harus membedakan mana yang sifatnya itu adalah sari-sari atau sifatnya itu di sisi filsafat dan itu yang memang di sisi praktis.
secara lambang, secara filsafat atau secara itu etimologi ya, yaitu itu adalah non fisiknya. Tapi secara fisik, kalau sudah selesai, ya bisa kita makan lagi itu nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya kita juga kadang-kadang pada saat meletakkan sajian atau apa, kita itu juga perlu hati-hati dan juga kita perlu berpikir bahwa oke, ini airnya ini matang atau enggak, ini layak makan atau enggak. Jadi nggak semena-mena bahwa alah metrimo digawe sajen. Nah itu dia. Jadi supaya derajatnya juga naik. Jadi ada nilai di situ. Jadi nggak semena-mena, syukur kembangnya lah, wis aku penting kembang. Nah, jadi biar tidak menggampangkan. Modelnya gitu. Jadi kalau misalnya setelah selesai dimakan, nggak apa-apa. Nggak pernah ada yang terus habis makan sajian terus meninggal, juga belum pernah ada selama beberapa puluh tahun ini. Nggak masalah. Cuman kadang-kadang memang ada yang sungkan rek masuk sajian dipangan, kan nggak umum, nggak apa. Ya, kita menghormati adat yang ada. Kalau misalkan yang lainnya nggak ada yang ngambil, ya udah jangan ngambil sendiri, geragasmen. Tapi kalau misalkan itu pun dimakan, dibawa pulang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita akhiri? Ada satu pertanyaan bahasan atau yang sifatnya urgent? Mas, mau nanya Oke. Mas. Untuk sajian, jamasan dan sidikoro, tumpeng sama ingkung kok enggak ada ya? Tumpeng sama ingkung. Kelihatannya nanti di bawah lagi ada. Oh gitu, ya. Nah, ingat saya di bawah lagi ada. Ya, gimana? Ya, oke Mas. Gak apa-apa ya? Oke. Jadi, next kita akan ngomong masalah tumpeng spesifikasinya seperti apa dan yang lain-lainnya. Ini adalah yang keempat ya. Yang keempat, berarti masih ada 2 minggu lagi sebelum puasa. Jadi setelah itu selesai, minggu depannya lagi kita sudah masuk ke puasa. Bagi yang puasa atau bagi yang etok-etok ikut puasa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, manusiawi aja kok saya. Oke ya, gitu. Saya akhiri, monggo diskusi atau foto-foto yang tadi itu lebih detailnya ada di WAG, nggak tahu sudah diupload atau belum sama teman-teman. Kalau belum ya nyun tulung monggo di-upload. Paling enggak juga contoh-contoh yang kemarin sudah terakhir dipraktekkan di Demak. Jadi yang kita gampang membayangkan, oh ini ternyata sajian iki to, iki to, gitu. Jadi gitu, jadi memorinya masih nyantol. Oke ya, gitu ya. Wis, monggo selamat malam, ketemu lagi minggu depan. Oke. Rahayu, monggo. Rahayu, monggo.